Mental block itu adalah pola keadaan alam bawah sadar yang menghalangi pikiran sadar, ya. Jadi otaknya menolak, namun sebenarnya hatinya itu berkehendak. Kondisi ini menghambat produktivitas hidup. Kondisi ini menghambat semua mimpi-mimpi kita, ya. Mimpi terhalangi ataupun tertunda, tidak berani bermimpi, dan kadang pun tidak mempunyai motivasi sama sekali. Sehingga yang ada hanyalah putus asa, pesimis atas semua keadaan. Penyebabnya itu apa sih mental block itu? Yang pertama yang sangat utama adalah trauma masa lalu, ya. Trauma masa lalu banyak sekali. Bisa saja dari orang tua yang memiliki sifat keras, mendidiknya dengan keras. Akhirnya kita mental block kita takut memiliki pasangan hidup. Nanti takutnya suami saya kalau keras kayak bapak saya bagaimana. Nah, terus kemudian trauma masa lalu tentang divorce. Orang tuanya bercerai, penuh dengan pertengkaran. Akhirnya mau mengawali pernikahanku juga takut. Nanti kalau rumah tangga saya seperti bapak ibu saya bagaimana? Apalagi yang biasanya yang masih single bekerja di pengadilan agama, dia tuh mental blocknya lebih banyak daripada orang yang tidak bekerja di PA, ya teman-teman ya. Karena mereka setiap hari menghadapi situasi perceraian rumah tangga dengan berbagai macam kisah. Akhirnya ada yang kisah nyata yang seperti itu. Mereka mengalami mental block, tidak berani menikah. Ya, jadi trauma masa lalu dan juga perasaan pesimis, tidak yakin adanya kebesaran Allah. Karena tidak yakin dengan kebesaran Allah, makanya dia pesimis. Tidak yakin bahwa situasi ini bakal terlewati, tidak yakin bahwa situasi ini bakal dicapai. Tanda-tandanya mental block itu yang pertama itu lebih mudah tersinggung, teman-teman. Karena otaknya itu langsung menyala atas semua kesalahan di masa lalu. Mudah tersinggung, ini bagian dari inner child juga sih mental block ya. Kemudian meragukan diri sendiri, nggak mungkin saya bisa seperti itu, nggak mungkin deh kayaknya kalau saya menikah dengan orang itu, nggak mungkin kalau saya punya anak dalam keadaan saya yang ekonomi masih sulit seperti ini gitu. Akhirnya mengeblok mentalnya sendiri. Dan yang ketiga adalah tanda-tandanya tidak berani mengambil keputusan. Cemasnya itu terlalu berlebih. Nanti kalau saya mengambil keputusan ini, resikonya ini. Banyak sekali yang difikirkan, tidak mempercayai kebesaran Allah, pesimis, akhirnya tidak bisa mencapai produktivitas kehidupan yang baik. Nah, contoh sederhana mental block promil ya. Kita ulas satu persatu. Mental block promil, contohnya seperti ini. Waduh, nanti kalau saya sudah nikah, sudah punya anak, bagaimana ya kalau sudah punya anak, nanti nyuciin popok anak saya setiap hari, nanti suami saya ngelihat body saya jadi gendut ya, terus nanti saya dan suami saya bisa menghidupi anak saya apa tidak, nanti kalau bangun malam anak saya rewel gimana, siapa yang nyusuin, siapa yang jaga. Itu mental block promil. Akhirnya Allah pun juga langsung menyatakan seperti ini, oh kamu belum siap berarti jadi ibu, makanya belum dikaruniai seorang putra atau putri di dalam kandungannya. Itu mental block tentang kehamilan ya. Nanti saya tinggal di mana, saya belum punya rumah, masa saya sudah hamil, saya belum menjalankan umroh atau haji, masa saya hamil, nanti kalau saya punya anak saya nggak bisa kemana-mana. Nah, pikiran-pikiran yang menghantui perasaan mental kita itu akan menghalangi produktivitas mimpi-mimpi kehidupan teman-teman semuanya. Yang kedua, contohnya tentang promil tentang mental block tentang jodoh. Nah, ini juga sangat bahaya sekali buat teman-teman yang single atau single parent. Terutama yang single ya, yang single. Kalau yang single parent, mental blocknya terkadang mereka itu merasa dirinya pernah berpisah dengan pasangan sebelumnya. Ketika pernikahan kedua, ketiga, dia juga akan siap untuk berpisah kalau setan selalu mengganggunya. Jadi mental blocknya itu malah bisa-bisa cerai berkali-kali, nikah berkali-kali. Mental blocknya seperti itu. Kalau yang masih single, mental blocknya juga sama. Waduh, nanti saya kalau nikah, mertua saya baik nggak ya? Kalau saya punya adik ipar, punya kakak ipar yang memusuhi saya bagaimana ya? Dan seringnya melihat tayangan televisi yang tentang KDRT, tentang kisah-kisah rumah tangga. Aduh, jangan sampai dia kayak gitu, cari suami yang kayak gitu. Jangan sampai cari istri yang kayak gitu. Mental blocknya seperti itu. Sehingga Allah pun juga menunda-nunda. Oh, kamu berarti belum siap, pengen nikah tapi masih mikirin belakang-belakangnya seperti apa. Padahal memang pernikahan itu kan menyatukan dua keluarga, tapi masih takut, aduh nanti mertua aku baik gak ya, nanti aku punya adik ipar gak ya, aduh jangan sampai deh nikah yang punya saudara kandung 2, 3, jangan sampai deh nikah sama anak yang terakhir atau anak yang pertama, nanti jadi ngehidupin saudara-saudaranya. Itu mental block sekali teman-teman.
Akhirnya Allah juga menunda. Oh, kamu belum siap menikah, kamu masih takut akan segala hal yang terjadi di depan, padahal semuanya sudah saya jaga, semuanya sudah saya yakinkan bahwa kapal itu tidak akan tenggelam. Allah sudah seperti itu, tapi kita cemas sekali dengan badai yang akan kita hadapi di depan. Kemudian mental block tentang berkarir atau berkawan, itu pun juga seperti itu. Ternyata ketika berkawan, banyak sekali teman-teman itu yang menjauh dari pribadi diri kita. Kita merasa bahwa dulu mungkin di SD, SMP atau SMA kita mendapat teman yang tidak baik, ya. Mereka yang membuli kita, mereka yang menghujat kita. Mental blocknya ketika di dunia sekarang, kita menganggap teman-teman yang saat ini semuanya sama aja, sehingga kita tidak bisa berperilaku baik dengan mereka, dan mereka pun akhirnya tidak baik. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berperilaku baik dengan kita, itu bukan salah dia. Jangan merasa jadi korban. Kita bercermin dulu, kita sudah baik belum sama orang tersebut, gitu. Kemudian mental block tentang usaha juga seperti itu. Ada keriaan. Wah, nanti kalau saya sudah berusaha, saya sudah buka usaha, saya sudah buka kafe, ya, saya akan sombong sama saudara-saudara saya. Saya akan membuktikan kepada semua orang-orang di sekitar saya bahwa saya bisa, saya kaya raya, saya bisa berdiri tegar tanpa mereka. Nah, itu keriaan, kesombongan yang juga penyebab mental block, sehingga Allah pun membuat omsetnya tidak meningkat, membuat usahanya sepi. Itu mental block tentang usaha adalah keriaan yang sangat hati-hati sekali, teman-teman, ya. Jadi kalau mau buka usaha, niatnya diperbaiki. Nanti saya kalau sudah punya usaha, omset saya meningkat, saya akan bersedekah, saya pergi ke Mekah Madinah, dan tidak usah mencari pengakuan orang-orang di sekitar. Karena banyak kesuksesan, kejayaan itu berawal dari sakit hati, dari dendam. Ingin pembuktian kepada orang-orang di sekitar. Wah, aku pokoknya harus punya mobil. Aku buktikan kepada orang-orang di sekitarku bahwa aku tuh mampu, aku tuh bisa. Nah, kejayaan yang ditempuh dengan cara seperti itu tidak awet, teman-teman. Hati-hati, ya. Sekalipun sekarang sudah mempunyai semuanya, tapi berawal dari dendam, hati-hati. Segera dirobohkan dendam itu. Sekarang diganti mindsetnya, alhamdulillah saya sudah diberi rezeki yang sudah lengkap sama Allah. Ini berkat kekuatan batin saya karena saya dihina oleh orang yang dahulu. Tapi tidak usah pembuktian kepada mereka, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian mental block tentang hutang. Ini juga sangat bikin lebih sengsara, ya, karena mindsetnya tentang waduh, nanti kalau saya nggak punya ini, saya dihina sama saudara saya. Kalau saya nggak punya mobil, saya dihina sama teman-teman saya. Berarti saya harus punya mobil. Nah, pengakuan itu yang mengeblok mentalnya sehingga hutang itu bertambah banyak, ya. Jadi situasi dalam kehidupan kita ini sesungguhnya berawal dari alam bawah sadar yang tidak bisa kita kelola sendiri, teman-teman. Solusinya bagaimana? Solusinya